Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai saat teduh pagi ini, untuk datang, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allahku, ya Allahku, kami semua mengasihi-Mu ya Bapa. Ajar kami, agar kami dapat lebih mengasihi-Mu dengan cara yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa atas segala yang Kau berikan kepada kami. Berkat-berkat-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Selalu baru setiap hari. Kasih-Mu yang begitu lembut, yang begitu sabar, bijaksana dalam menghadapi kami, tepat waktu dalam setiap perjalanan hidup kami. Kau selalu begitu setia terhadap kami ya Bapa, apapun yang kami lakukan. Apapun kondisi kami saat ini, Engkau begitu setia menemani kami, melindungi kami, mengasihi kami, menuntun kami. Setiap detik Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Kau yang menjadi kekuatan kami dalam setiap hari melangkah satu demi satu langkah. Kau yang memberi kekuatan, Kau yang memberi penghiburan selalu. Terima kasih ya Bapa. Bapa, ajar kami agar kami dapat terus memiliki sifat-sifat seperti-Mu. Mengasihi sesama kami seperti Engkau mengasihi kami. Bapa, berkati, sucikan, dan urapi segala perangkat dan internet, juga anak-anak-Mu yang akan melayani-Mu pada pagi hari ini. Bapa, ini kami siap memuji dan memuliakan. Amin. Mari kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini, sebab karena kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Tuhan, Engkau sendiri yang berjalan di depan kami. Engkau sendiri yang menyertai kami. Engkau berkata kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Janganlah Engkau gentar dan patah hati. Saat ini Tuhan, kami percaya, kami berkumpul dari tempat kami masing-masing, karena kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau melibatkan Engkau dalam setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini. Sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ajari kami dengan penuh syukur atas kasih-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, di tempat kami masing-masing kami mau bermazmur bagi-Mu. Kami mau memuji-Mu, sebab Engkau adalah kebenaran kami. Ya Roh Kudus, biarlah kami pada pagi hari ini untuk bisa masuk dalam hadirat Allah. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatakan
langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami meninggikanmu, kebesaran-Mu Tuhan, padamu yang mengatasi segalanya, di roda
Ya Rabasana Mayeri, Engkau yang mengasihi kami. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau sungguh Ya Rabasana Mayeri, Engkau tak pernah membiarkan kami. Ya Rabasana Mayeri, Engkau yang beri teladan bagi Amat hati Engkau yang berikan kebaikan yang maha tinggi, membantu yang maha Rabasyana Mayeri, Danau oh ya Rabasana Mayeri, tinggikan namamu yang maha tinggi, kami masuk menyembahmu. Kaulah gunung batuku, Engkaulah kota bentengku. Rabasyana Mayeri, Rabasana Maya Rabasyana Mayeri, Rabasana Maya Rabasyana Mayeri, Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Maya Rabasyana Maya Rabasyana Rabasyana Maya Rabasyana Maya Mari kita hening di hadapan Tuhan. Dengarkan suaranya. Aku mengasihimu, anakku. Aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk kasih-Mu yang menghidupkan setiap kami, untuk kekuatan baru ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tetap di sini Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu lebih lagi. Pakailah anak-Mu Feni, pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Urapi dia Tuhan, bebaskan hatinya hanya untuk Engkau pakai pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membacakan renungan
dari Matius 7 ayat 15-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ketika saya merenungkan perikop ini, saya mengibaratkan pohon itu adalah kita sendiri. Masing-masing dari kita diberi kebebasan untuk memilih. Ingin menjadi seperti pohon yang manakah kita? Pohon yang baik atau pohon yang tidak baik? Pohon yang baik adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sedangkan pohon yang tidak baik adalah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Di Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Di sini dengan jelas, Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Di sini kita bisa melihat buahnya seperti apa ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Ia binasa karena terpisah dengan Allah, kehilangan arah, hidup dalam kekeringan, hidup tidak berdasarkan firman, yang mana firman itu adalah kebenaran. Hidupnya terombang-ambing. Apa kata orang sesuai pengertian dia sendiri, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Yang ada hanya kekeringan rohani, kesepian, tidak pernah merasakan kepuasan batin, dan tidak memberikan dampak yang baik bagi kehidupan orang lain. Bagaimana dengan pohon yang baik? Di Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Di sini saya pribadi, saya memilih untuk menjadi pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik, pohon yang berakar kuat, menghasilkan buah pada musimnya. Hidup mengandalkan Tuhan. Berakar kuat di sini berarti berakar di dalam Dia. Hidup di dalam firman-Nya, percaya pada firman-Nya, merenungkan firman-Nya, dan melakukannya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita hidup di dalam firman, kita menjadi mengerti dengan benar keberadaan kita, bahwa kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Ketika kita diciptakan sesuai gambar dan rupanya, berarti cara hidup kita pun harus serupa dengan Dia. Mempunyai hati seperti hatinya, melihat seperti cara Dia melihat, dan menyadari bahwa di dalam kita ada Roh Allah yang diam di dalam diri kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. 1 Korintus 6 ayat 19. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ketika kita sadar bahwa ada Roh-Nya di dalam kita, maka kita akan selalu berusaha menjaga keberadaan kita, tubuh, jiwa, roh kita, untuk selalu menjadi tempat yang layak sebagai tempat kediaman. Menjaga kekudusan tubuh kita. Kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Allah dan selalu mengisi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkannya. Dia sendiri yang akan memampukan kita ketika kita berkomitmen untuk terus hidup berakar di dalam Dia. Roma 8 ayat 11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Menjaga terus keberadaannya dengan terus mengusahakan berdisiplin rohani, setia melakukan 5 senjata, terutama dengan membaca dan menjadi pelaku firman. Memperbaharui terus akal dan budi kita dengan firman. Firman ini yang akan mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita. Ketika berbagai macam pergumulan datang, firman ini yang akan mengingatkan, menuntun, meneguhkan kita, sehingga kita tetap bisa berdiri dengan kokoh, karena dasar kita adalah kebenaran sejati. Pohon yang baik, berakar yang baik, berakar kuat, dan menghasilkan buah pada musimnya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menghasilkan buah pada musimnya, artinya tidak berhenti berbuah, bertumbuh, dan berdampak baik terhadap sesama. Ketika kita hidup di dalam dia, artinya kita hidup di dalam kasih. Sebab Allah adalah kasih. Tidak mungkin ada orang yang mengaku mengenal dia, tetapi tidak saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ketika kita hidup di dalam Dia, maka orang bisa melihat dan merasakan ada kasih dalam perbuatan dan tutur kata kita. Ketika kita hidup di dalam Dia, maka kita memiliki hati seperti Dia. Hati yang penuh belas kasih. Hati yang ingin terus melayani dalam keluarga dan komunitas, dan tetap menjadi terang dimanapun dia berada. Kesimpulan yang saya dapatkan dari perikop ini, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kita, sehingga kita bisa memberi dampak yang baik bagi orang lain. Sedangkan hidup yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri akan menuntun kita kepada kebinasaan, keterpisahan kita dengan Allah. Yang menjadi permenungan kita sepanjang hari ini. Mau seperti apakah hidup kita? Pohon yang baik, yang mengandalkan Tuhan, atau pohon yang tidak baik, mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Engkau sampaikan sendiri melalui anak-Mu Feni. Terima kasih kami telah diingatkan bahwa untuk menghasilkan buah yang baik, maka pohonnya juga harus baik. Artinya, kami harus melekat dan mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik. Ajarilah dan mampukanlah kami agar dapat menjadi pohon yang baik, agar kami dapat menghasilkan buah yang baik dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mohon rahmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat dimampukan. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu sepanjang saat teduh pagi ini. Semoga pujian dan firman yang telah disampaikan hari ini dapat meresap ke dalam hati kami masing-masing dan menjadi pegangan dalam hidup kami, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mau berdoa juga untuk rencana pembekalan tim Si Inti pada malam hari ini. Berkatilah semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana-Mu. Dan pakailah Pak Paulus dan Bu Vila dalam membimbing kami dalam komunitas pemurnian hati ini. Tolong berkati dan tutup bungkus dengan darah Yesus seluruh keluarganya dalam lindungan. Berkatilah juga kami dan keluarga kami masing-masing yang hadir saat ini. Semoga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini adalah demi menyenangkan hati-Mu saja. Marilah kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus,
kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan. Fenty, Fenty silakan. suaranya. Udah ke foto, Pak, lupa ke unmute. Oh, saya belum pasang gaya. Oh ya udah mau diulang. Udah nggak apa-apa, anggap sudah lah. Ya, makasih ya Terima semuanya. kasih, selamat pagi.